Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, Islam, iman tetap di dalam diri kita. Semoga kita bisa mensyukurinya dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita, dengan cara meningkatkan semangat kita dalam berdakwah, semangat kita dalam menuntut ilmu. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salam beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasul Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kelak kita betul-betul diakui menjadi umatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran taklim kita, kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu yang kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berharap kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah dan diakui menjadi nabinya dan diakui menjadi umatnya, nabinya ya, menjadi umatnya dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan tak lupa kita tujukan kepada pengarang kitab taklim, semoga kita mendapatkan ilmu dan manfaat barokah dari pengarang kitab taklim. Kita tujukan juga kepada orang tua kita, semoga diberi kesehatan oleh Allah SWT, diberi rezeki yang lancar. Dan kita tujukan juga kepada guru-guru kita, semoga diberi kesabaran, kesehatan, rezeki yang lancar. Begitu juga dengan teman-teman kita, semoga diberi kesehatan dan kesabaran. Dan muhabah ini semoga segera diangkat oleh Allah, sehingga kita segera bisa dikumpulkan di pondok pesantren yang kita cintai. Anak-anak yang dirahmati Allah, mari kita baca surat Al-Fatihah. Wa li syafaat Rasulillah wa li hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak yang dirahmati Allah, di dalam pastinya ketika kita belajar, ketika kita mondok, ketika kita sekolah, inginnya adalah sukses, ya. Mondok sukses, berhasil, cita-cita kita tercapai. Apalagi kalau cita-cita kalian insya Allah ada cita-cita yang mulia, karena pasti sudah dengar makalah atau kaul dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-himmatu minal iman. Al-himmatul ulia minal iman. Bahasanya cita-cita yang tinggi itu adalah bagian dari keimanan. Untuk mencapai sebuah cita-cita kita itu, kesuksesan kita ketika kita belajar, ini ada hal-hal yang harus dipenuhi bagi seorang pelajar, bagi seorang penuntut ilmu. Selain kita harus menghormati guru kita, memuliakan guru-guru kita setinggi-tingginya. Intinya kita harus mencari ridho dari guru kita. Jangan sampai kita membuat murka, marah ya, kepada guru-guru kita. Bahkan kalau Allah melarang kita untuk berkata kasar kepada orang tua kita, maka begitu juga dengan kepada guru-guru kita. Karena guru kita itu adalah orang tua kita juga. Karena orang tua itu ada 3. Orang tua kandung, biologis, ada orang tua yang mengajari kita, yaitu adalah guru-guru kita, dan mertuanya yang ketiga. Maka dari itu kita harus menghormati, mentaatimi, memuliakannya setinggi-tinggi dan mentaatinya seluruh perintahnya. Insya Allah para guru-guru kita memerintahkan kita adalah kebaikan. Tidak ada seorang guru akan memerintahkan kita dalam kemaksiatan. Pasti memerintahkan kita dalam kebaikan. Karena apa? Karena seorang guru ingin melihat murid-muridnya adalah sukses, berhasil. Para guru adalah pendorong saja yang menentukan keberhasilan dan kesuksesan kalian. Selain kita harus memuliakan guru, ya,
kita juga harus memuliakan kitab, memuliakan buku kita. Kalau antum mempunyai buku, ada buku tulis, ada IPA, IPS, matematika, ada hadis, Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, takrib, dan kitab-kitab yang lainnya, ini perlu dimuliakan. Bagaimana cara menjaga dan menyusun sebuah kitab itu agar benar, agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, agar kita sukses dalam menuntut ilmu. Maka di dalam kitab taklim ini Syekh Zarunci menjelaskannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'dhimil ilmi, di antara memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu adalah ta'dhimul kitabi, adalah menghormati kitab, menghormati kitab, menghormati buku. Lihat bagaimana cara menghormati buku itu, memuliakan buku itu. Apakah harus disabrak? Enggak, ya, bukan. Maka dalam kitab ini dijelaskan bagaimana cara untuk memuliakan atau menghormati buku. Fayambagi li talibil ilmi, seyogyanya bagi seorang pelajar, alla ya'khuda kitabah, alla ya'khuda kitab, jangan sampai mengambil kitab, mengambil buku, illa, kecuali bitoharoti, dalam keadaan suci, dalam keadaan suci, dalam artian mempunyai wudu. Anak-anak yang dirahmati Allah, maka jangan disepelekan. Ustaz, nambah buku matematika, buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, kan bukan Al-Quran, Ustaz. Nah, bukan Al-Quran, Ustaz. Kok harus suci jar? Ya, ini adalah bagian dari memuliakan dan menghormati buku kita, walaupun itu buku tulis, walaupun itu buku tulis kalian, walaupun itu buku apa, matematika, bahasa Inggris, apalagi itu buku-buku hadis, ya, Arba'in Nawawi, Nahwu, Abiyan, dan yang lainnya. Ini perlu ketika kita mengambil kitab, kita memegang kitab, kita menulis itu dalam keadaan suci. Wahukiya ani Syekhil Imam Syamsil A'imah Al-Khulwani, diceritakan dari Syekh Al-Imam Syamsil A'imah Al-Khulwani, annahu qala, beliau berkata, innama niltu hadal ilma bita'dim, innama niltu hadal ilma bita'dim, sesungguhnya aku Syekh tadi mendapatkan ilmu ini dengan cara mengagungkan ilmu, dengan cara mengagungkan ilmu. Beliau mengatakan bahwasanya saya menjadi orang yang cerdas, saya menjadi seorang syekh, saya menjadi orang yang mulia, saya menjadi orang yang terhormat, ini berkat ilmu, karena saya berkat memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu. Fa inni, dan sesungguhnya saya ma'akhadtu al-qagida illa bitaharati, ma'akhadtu, tidak mengambil, ya, aku tidak mengambil, ya, al-qagida, korasan. Kalau dulu mungkin kitabnya itu per lembar, ya, mungkin dulu itu kitab-kitabnya per lembar, korasan atau kertas atau buku. Kalau sekarang ya kitab takrib, kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, atau buku tulis kalian itu al-qagida, buku kertas, mengambil kertas, illa, kecuali bitoharati, dalam keadaan suci. Seorang syekh ini sudah teruji menjadi orang yang mulia karena mengagungkan ilmu. Ketika mengambil bukunya, ketika mengambil kitabnya, mengambil buku pelajarannya dalam keadaan suci, ya. Kalau mengambil kan berarti memegang, ya kan? Ketika memegang dalam keadaan suci. Ini Syekh A'imah Syamsil A'imah Al-Khulwani. Wa inna Syekh Al-Imam Syamsil A'imah Asyarah si, ya, karena mabdunan, dan sesungguhnya Syekh Imam
Samsul A'immah Asaroh si ya, karena mabatunan, ditimpa sakit perut ya. Ini Syekh Asaroh si ya, beliau dalam keadaan sakit perut ya. Wa kana yukarriru fil lailatin, beliau berulang-ulang belajar di waktu malam. Di waktu malam itu diulang-ulang terus. Fatawaddu'a fi tilkal lailati sab'a asarata marratan. Ketika waktu malam itu beliau itu wudu sampai 17 kali. Wudu sampai 17 kali. Ketika belajar malam wudu sampai 17 kali. Ya, ini kira-kira ketika kalian belajar malam sempat wudu enggak? Ini wudu sampai 17 kali. Li'annahu ya, li'annahu kana la yukarriru illa bitahharati. Karena beliau berpendapat bahwasanya beliau tidak akan mengulangi pembelajarannya, beliau tidak mau belajar kalau tidak dalam keadaan suci. Beliau itu mau belajarnya dalam keadaan suci, harus punya wudu. Anak-anak yang dirahmati Allah, ini adalah yang dicontohkan para ulama-ulama terdahulu kita. Ulama-ulama kita sudah memberikan contoh seperti itu. Maka seyogyanya kita yang di zaman milenial ini, insya Allah air melimpah di pondok kita. Maka jangan malas untuk wudu, jangan malas untuk berwudu. Ketika mau ngambil kitab, ketika mau belajar, nah, itu wudu dulu. Hadza li annal ilma, bahwasanya kata beliau, hadza li annal ilma, bahwasanya ilmu itu nurun. Ilmu itu adalah nur. Wal wudu'u nurun, dan wudu itu adalah nur. Dan wudu itu nur. Fayasdadu nurul ilmi, maka akan bertambahlah nurnya ilmu. Ketika wudu adalah nur, ilmu adalah nur, maka akan bertambah cahayanya, maka akan bertambah sinarnya ilmu tersebut. Maka anak-anak yang dirahmati Allah, kalau antum melihat di dalam BLP itu ada salah satunya menjaga wudu. Salah satu amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah menjaga wudu. Kenapa? Wudu itu adalah nur, wudu itu adalah cahaya. Maka dari itu jagalah wudu. Ketika ngisi PLP, alhamdulillah ngisi PLP diisi 1 karena menjaga wudu. Wa min taqdimil wajibi, di antara cara mengagungkan perkara yang wajib, mengagungkan perkara yang wajib yaitu memuliakan kitab tadi, salah satunya perkara yang wajib harus dilakukan oleh seorang pelajar. Nah, yang dirahmati Allah ya, karena ini penting memuliakan kitab, memuliakan buku tadi. An la yamudda rijla ilal kitab, adalah jangan sampai ya, membentangkan kaki ke arah kitab. Membentangkan kaki ke arah kitab. Kitab atau buku-buku kalian itu di bawah kaki kalian ketika kalian tidur. Ini posisi tidur, maka harus diperhatikan. Jangan sampai kitab atau buku kalian injak. Wa yad'a kitab tafsiri, dan hendaklah menaruh kitab-kitab tafsir fawqa syairil kutubi, di atas kitab-kitab yang lain, takdiman, untuk mengagungkannya, untuk memuliakannya. Ketika menyusun sebuah kitab, menyusun sebuah buku, maka kitab tafsir itu yang paling atas. Kitab tafsir itu yang paling atas sendiri dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Jangan sampai wah kitab tafsir Jalalain besar, akhirnya dibuat lemek. Jangan. Tapi kitab tafsir itu ditaruh yang paling atas. Wala yadha'a 'alal kitabi syai'an akhar, dan jangan meletakkan sesuatu di atas kitab ya. Sesuatu di atas kitab yang lain, di atas kitab tersebut, di atas kitab tafsir, atau bahkan meletakkan sesuatu di
di dalam Al-Quran, meletakkan sesuatu di dalam kitab. Dan ada sebuah kisah yang dulu pernah Ustaz alami sendiri waktu beli kitab, ya, beli kitab di toko kitab ya pastinya. Itu diingatkan sama penjualnya, ketika saya mau bayar, ambil uang kan, ambil uang itu, uangnya tak usah taruh mana, usah taruh dalam kitab. Lalu sama penjualnya diingatkan, Kang, jangan naruh uang di dalam kitab, nggak sopan. Ini nggak sopan, karena itu adalah bagian dari untuk memuliakan dan mengagungkan ilmu. Maka semenjak itu Ustaz tidak meletakkan sesuatu di dalam kitab, ya. Saya diingatkan, alhamdulillah diingatkan oleh penjual kitab tersebut, dilarang, ya, karena itu bagian dari memuliakan kitab. Nah, Nabi yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengamalkan pelajaran hari ini, yaitu menjaga wudhu dan jangan menaruh sesuatu di dalam kitab kita, walaupun itu demi untuk keamanan, tapi itu untuk memuliakan kitab kita. Semoga pertemuan ini ada manfaat dan barokahnya untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.